Semua orang kan pengennya instan om, ya. Cuman kan itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Ketika mungkin saya ingin menanyakan ke jenengan, barangkali ada yang mungkin kan ya. Om. Jadi untuk proses lobet itu om, untuk menggacorkan secara ibaratnya nggak berbutuh waktu bertahun-tahun itu enten nggak om? Ada yang gitu. Jadi hari ini saya sudah bersama Om Yudiat, sama Mas Yuro. Ini terima kasih Om Yudi sudah diberi kesempatan lagi. Yang kemarin sempat kontroversi karena apa saya nggak tahu. Mungkin karena apa Om? Dia nggak tahu, nggak usah dibahas Om Yudi. Jadi gini Om. Baik Om Yudi. Ini banyak sekali Om yang teman-teman saya ini yang pengen ibaratnya bener-bener pengen belajar, pengen mencetak atau ingin gimana sih om caranya bermain lobet itu, terutama dari dasar dulu om. Soalnya kita bahas dari dasar pembentukan terus sampai gacor, syukur-syukur bisa enak seperti yang baru ini. Siapa om jenengan om? Hoki ya, namanya Hoki. Kalau saya nomor satu itu apapun burungnya, mau jantan mau betina, yang penting satu, birahi setinggi-tingginya sebagai penggacor. Iya. Jenengan menganjurkan harus birahi tinggi ya om? Iya. Itu wajib om? Wajib, harus ya? Dibirahi. Itu jantan betina sama? Jantan betina sama. Nah ini om, kalau jantan sama betina birahi tinggi, pakan tinggi, itu kan biasanya saya sendiri atau teman-teman sendiri itu ketika ngeleper itu bingung om Yudi. Kalau saya dalam pemahaman saya, pakan tinggi itu tidak menghasilkan birahi tinggi. Pakan tinggi itu menghasilkan emosi tinggi, tidak beda jauh sama dijemur. Ini beda jalur. Yang kita bahas bukan pakan tinggi, jemur itu menghasilkan emosi tinggi. Oh, gitu. Kita tinggal di Semarang, daerah yang panas. Beda kita tinggal di Banjarnegara, di Bandung yang mengandalkan pakan kencang sebagai penghangat. Kalau di kita udah panas, burung kita jemur, ya kan, pakan kencang nggak jauh pasti gesplang. Burung betina pasti bebek. Gitu. Oke, saya ambil poin lagi om. Ini masukan. Nah setelah itu semua om, langkah-langkahnya apa om? Biarpun ini misalkan jantan cuman gestang, betina cuman ngeleper, kelanjutannya setelah itu untuk mandi segala macam. Nomor satu itu kalau buat saya, apapun permasalahan, kalau betina, betina udah bebek karena jemur kuat, karena pakan kencang, kalau saya mandi malam nomor satu. Wajib om. Sebasah-basahnya betina. Iya, setiap malam. Yang kedua, tidak punya birahi bunyi, kita dongkrak pakai vitamin. Kalau betina itu vitaminnya apa om? Mereknya atau? Vitamin nggak apa-apa, punya saya juga tidak masalah. Yang intinya pendongkrak birahi gacor, penggacor intinya. Om, maksud om Yudi, biarpun vitaminnya jenengan, vitaminnya orang, itu pun tidak masalah ya. Masalah, yang penting fungsinya sama sebagai penggacor. Kadang-kadang gini om, antara birahi emosi, birahi apa om namanya? Birahi bunyi itu kan kadang-kadang bingung om. Gimana sih om birahi emosi, gimana birahi bunyi itu? Birahi emosi burung
Birai emosi itu burung vector. Jadi burung vector itu burung yang bertarung menggunakan vector. Beda dengan burung gacor. Burung gacor itu bertarung dengan birai bunyi. Jadi dia tidak peduli mau kanan kiri kayak apapun. Kalau burung vector nggak bakalan dia anteng cuek, itu tidak mungkin. Baik, saya terima lagi. Kalau saya bikin itu tidak mengandalkan emosi sama sekali. Caranya? Saya bermain gacor. Gacor kalau kita beruntung ketemunya konslet, sudah terbukti. Saya main gacor dan beruntung menghasilkan konslet juga. Itu dengan ilmu saya mengandalkan birai, bukan mengandalkan emosi sama sekali. Settingan saya jantan tanpa jemur, settingan betina saya tanpa jemur, settingan jantan tanpa mandi malam. Kalau betina mandi malam. Betina mandi pagi enggak? Mandi, kuncinya di mandi malam. Mau mandi siang sore itu terserah suka-suka, tapi kuncinya itu di mandi malam. Oh gitu, Om Yudi. Baik, terima kasih Om Yudi. Ini saya mau menjawab pertanyaan dari jenengan ini kan lobet. Kita langsung masuk ke poin yang BS ini Om Yudi. Jenengan untuk membentuk lobet seperti BS ini Om, kan yang kemarin si Ombak. Setelah Ombak saya pantau jenengan, sekarang jenengan bikin yang BS ini. Langkah-langkah yang jenengan kan beli pasti yang udah ada bakat bunyi Om Yudi. Setelah punya bakat bunyi itu langkah jenengan pripun? Kalau BS ini saya pakainya hormon. Hormon bukan terus hormon bikin konslet, salah. Ini bukan seperti itu. Ini pendongkrak gacor tapi diinjeksikan. Jadi bukannya terus disuntik terus jadi konslet, salah. Tidak ada itu seperti itu. Konslet, suntik konslet itu tidak ada. Ini penggacor tapi versinya disuntikkan, gitu. Kalau buat nyakitin burung, ya silakan, itu penilaian jenengan. Kalau disuntik terus jadi bunyi, itu jadi bagus, kan berarti tidak ada kesalahan. Apakah yang burung jadi bagus itu kesalahan? Kan ya enggak. Intinya dari gacor. Baik Om Yudi. Misalkan nih Om, misalkan kalau saya sendiri kan, misalkan saya takut nih Om, saya takut awam lah, saya orang awam. Cuman pengen bikin lobet ini gacor Om, dari jantan ini, untuk khusus jantan ini. Jenengan ada ini Om, ada cara lagi buatan? Pakai vitamin. Kalau saya selalu pakai vitamin, selalu pakai, ya ada tambahan pakai hormon kalau membutuhkan, kalau burung itu membutuhkan. Kalau buat perawatan burung saya tidak ada yang saya rawat, jadi rawatan sampah, tapi tanpa jemur, tanpa pakan kencang. Nanti pun saya membutuhkan pakan kencang, tapi nanti ketika burung itu gacor untuk pemrosesan, dikasih jodoh buat jalan lapangan, itu kalau jantan masih membutuhkan pakan kencang. Begitu. Baik Om Yudi, ini saya ada lagi pertanyaan gini Om Yudi. Dia coba-coba Om, dia coba-coba melihat di burung yang dicampur itu Om, di ombyo itu kan. Nah setelah diambil, terus dia dengan proses apa, dimandikan, dijemur, itu hanya ngekeknya sambil apa, ngepak-ngepak sayap tuh loh. Itu gimana Om? Apa harus dimandikan? Apa langsung dikasih pakan kencang? Kalau saya jantan tanpa mandi, jadi mandi itu kalau saya kasih dia cepuk, dia saya isi air dia mandi, ya silakan. Enggak ya enggak masalah. Jadi intinya saya enggak masalah dimandi. Saya tanpa jemur. Burung saya rendeng. Oh dijejer banyak burung satu-satu. Setiap ibarat kata setiap hari itu saya laras buat untuk melihat seperti apa dia kemajuannya. Nah, itu setiap hari, jadi dalam pantauan semua. Oh berarti tiap hari dijejer banyak burung. Di bawah atau di atas Om? Di bawah. Di bawah, di bawah ya. Terus untuk pemisahannya itu tiap hari jenengan? Setiap hari, mau kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Kelihatan. Kalau burung gacor itu tidak bakalan peduli waktu, tidak bakalan peduli sama tempat. Kalau dia gacor ya dia pasti gacor. Waktu jenengan cantolin di luar itu kelihatan burung banyak atau? Enggak, sendiri-sendiri. Masih sendiri. Masih sendiri. Baik, ini Om. Setelah itu jenengan penjodohan itu Om, jenengan ada proses untuk cabut pasang nggak? Cabut pasang iya pasti. Tiap hari atau? Tiap hari. Tiap hari. Cabut pasang. Kan ada kemarin dari
Om Aris itu Iya. yang proses kangen itu nggih. Iya. Proses kangen kalau jenengan kan langsung ngoten nggih. Iya, cabut pasang buat untuk kalau saya intinya digacor untuk menjaga dia tetap gacor, karena sehari kita kehilangan dia gacor nanti efeknya nanti bahaya ke belakangnya. Jadi intinya saya cari titik gacor dan benar-benar gacor. Gitu. Baik Om Yudi. Kira-kira Om Yudi untuk semua lovebird itu bisa dibikin gacor nggak Om? Kalau gacor pasti bisa. Pasti gitu. Semua burung pasti bisa, tapi kalau konsol tidak jamin. Ngoten gitu. Tapi Ya, kalau untuk mengeluarkan karakternya itu Om, ada Kalau caranya? karakter itu tidak bisa sekarang, Mas. Karakter itu nanti ketika dia sudah gacor, dia sudah dapat jodoh, dia sudah nyaman dengan jodohnya, jalan dengan jodohnya, minor gacor karakter nanti keluar sendiri. Tidak ada konslet itu gaya dulu baru konslet, itu tidak ada. Ada gitu. Iya. Tapi konslet kadang-kadang gini Om Yudi, maaf saya potong. Saya ngelihat lovebird saya yang birahi nih Om, Iya. birahi kan ketika dijemur kadang ada yang ngangguk-ngangguk Iya. sendiri, ada yang matah-matahin Iya. leher sendiri. Ah itu karakter atau apa Om? beberapa yang saya uji coba itu malah terbalik. Oh, ada. Burung yang punya karakter itu malah tidak jadi. Betul Om. Burung yang gacor itu malah yang jadi. Mengatakan. Tapi kalau yang karakter, yang kepalanya saya punya banyak yang kepala goyang-goyang, muter-muter, itu sampai hari ini gagal semua. Baik Om Yudi, ini penutup Om Yudi ibaratnya. Saya pengen gini Om, jenengan punya cara nggak Om? Ibaratnya semua orang kan pengennya instan Om. Iya. Cuman kan itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Ketika mungkin saya ingin menanyakan ke jenengan, barangkali ada yang mungkin kan Om Yudi. Untuk proses lovebird itu Om, untuk menggacorkan secara ibaratnya nggak berbutuh waktu bertahun-tahun itu enten nggak Om? Ada nggih. Kalau mau kan kita cari-cari cepat. Biarpun itu melewati proses, tapi ya cara cepat namanya. Apa itu Om? Ya satu vitamin, mau vitamin siapapun tidak masalah, vitamin saya pun tidak masalah, yang penting intinya dia vitamin berfungsi sebagai penggacor. Oh gitu. Ya, terus ada lagi hormon. Oh gitu. Hormon itu jangan salah lagi, namanya hormon itu pendongkrak gacor juga, bukannya disuntik hormon terus konslet, itu kesalahan. Hormon gacor, burungnya tidak bunyi, kita bikin bunyi. Kalau pakai vitamin tidak mempan, ya mau tidak mau. Namanya kita usaha ikhtiar. Oke. Baik, terima kasih Om Yudi untuk waktunya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta Kicau Mania, khususnya Lovebird Mania. Semoga Om Yudi, Mas Yuro ada channel ini ya, baru bikin channel ya. Oke, nanti Om Agus ajarin. Iya Mas Yuro. Baik Om Yudi, semoga keluarga semua sehat semuanya. Ngoten ya Om. Assalamualaikum.